Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa usaha yang paling bagus? Nabi menjawab, kullu bai'in mabrurun, semua jual beli dagang adalah ibadah yang mabrur. Lihat, Nabi menggunakan kata mabrur, mirip seperti haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, ya. Nabi Muhammad sebagai kepala rumah tangga, ya. Nabi Muhammad sebagai panglima perang, ya. Nabi Muhammad sebagai anak muda yang soleh, betul. Tapi di pasar sumber rezeki kita akan bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pedagang bisnismen. Apakah Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Memang yang paling selamat diam. Mau jawab miskin salah, mau jawab kaya salah. Yang paling tenang diam sambil senyum. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor onta 500 juta, 20 ekor onta 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar. Kaya apa miskin? Tadi diam. Kedatangan Ustadz Somad ke Asam-Asam merusak harga mahar. Mohon maaf anak-anak muda, jangan gara-gara ini kalian jadi terlambat nikah, ditolak mertua. Begitu mau minang, berani kamu menikahi anak saya, bawa mahar berapa? Kupinang dengan bismillah. Kata Ustadz Somad, kemarin Nabi menikah 1 miliar, kalau mau ikut sunnah 1 miliar. Setuju ibu-ibu? Hancur masa depan kalian deh. Untuk menetralisirnya, saya bacakan hadis satu lagi. Sebaik-baik perempuan, perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Itulah yang paling bagus. Ibu-ibu siap turunkan harga mahar? Gimana adik-adik, udah mulai tenang? Mudah-mudahan kalian diterima karena kesolehan kalian, insya Allah. Tujuan Ustadz Somad cerita Nabi nikah maharnya 20 ekor onta bukan ingin merusak harga mahar di Asam-Asam, tapi ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pemuda yang kaya karena dia berdagang. Mudah-mudahan semua yang jualan, yang dagang laku semua barang dagangannya. Mohon maaf kalau boleh saya nanya. Boleh saya nanya? Janji jangan tersinggung, janji jangan sakit hati. Itu poster Ustadz Somad udah laku berapa? Ini Ustadz Somad jangan-jangan mau nagih royaltinya ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Silakan cetak banyak-banyak. Cuman kalau cetaknya dibanding 2, kalau yang 1 oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cetaknya 2 dengan abah guru, tolong gambar ustadznya dikecilin dikit. Khawatirnya nanti anak-anak kita yang nggak tahu, dia sangka makom Ustadz Somad sama dengan abah guru. Nanti Ustadz Somad kualat. Ustadz Somad ini nggak ada apa-apanya, hanya butiran debu-debu yang menempel di sendalnya abah guru. Mudah-mudahan kita semua bersama di surga bersama mereka, orang-orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah, bukan Abdul Somad. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan Aminah, umurnya 2 bulan, ketika perjalanan dagang. Jadi Nabi itu anak seorang pedagang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang, berbahagialah kalian karena kalian sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum berdagang, selesai acara ini langsung daftar ke Pak Sigit, langsung daftar 1 konter tempat jualan dagang. Mudah-mudahan dagangannya laku insya Allah. Saya mau jualan Pak Sigit,
Jualan apa? Jualan mie ayam? Enggak. Jualan apa? Mau jual tuyul. Jangan. Juallah dagang yang kira-kira bermanfaat buat umat, insya Allah. Amin. Ini ceramah jalan terus, komedi putarnya jalan terus, anak-anak main perosotan jalan terus, uji nyali rumah misteri. Wah, ini pun jalan terus. Jadi Bapak Ibu yang mau uji nyali, tes dulu di sana. Nanti kalau sudah lulus akan saya bawa kemana? Ke Rempang. Di sana ketemu sama hantu yang beneran. Doakan saudara saya di Rempang, mudah-mudahan rumah dan kampungnya bisa dipertahankan. Silakan bisnis investasi, silakan, nggak salah. Itu pendapatan negara, membangkitkan visa, membangkitkan APBN. Tapi kampung saudara kita tetap dipertahankan, insya Allah. Amin. Kita akan bacakan satu khusus niat Al-Fatihah. Ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih, semuanya banyak. Insya Allah doa orang-orang soleh terkabul semuanya. Untuk supaya kampung tua yang ada di Rempang, saudara-saudara kami pencari ikan nelayan, tetap selamat kampung dan rumahnya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Tidak ada senjata kita lain selain senjata doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa usaha yang paling bagus? Nabi menjawab, kullu bai'in mabrurun. Semua jual beli dagang adalah ibadah yang mabrur. Lihat, Nabi menggunakan kata mabrur, mirip seperti haji. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Maka ibadah dagang juga mabrur. Pedagang-pedagang yang ada di tokonya, yang ada di rukonya, yang ada tempat jualannya. At-tajir, pedagang. As-saduq, yang jujur. Al-amin, yang amanah. Pedagang yang jujur, yang amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-solihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh, bukan somat. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, kalau dia mati meninggal dunia, Nabi menjamin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tetap sodako, tetap sholat, tetap sholawat. Dengan sampai mentang-mentang udah dibacakan hadisnya berdagang, dagang jualan di sumber rezeki, masuk waktu zuhur, ayyalas salat, dia tetap jaga dagangan, nggak sholat. Kalau ditanya, kamu nggak sholat? Pedagang yang jujur amanah masuk surga walaupun nggak sholat. Itu nggak ada disampaikan Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya yang berdagang berniaga di sumber rezeki ini menjadi pedagang yang jujur, adil dan amanah. Berkah rezekinya insya Allah. Amin. Pertama kali masuk ke tempat jualan pagi-pagi, dibaca 1 Al-Fatihah, 2 Qul huwallah 3 kali, 3 Al-Falaq sekali, 4 An-Nas sekali, 5 ayat kursi sekali, 6 solawat 3 kali. Kita baca sekarang bersama-sama. Nanti besok, lusa, sampai hari kiamat, dagangannya 1, 2, 3 tempat jualan, cabang-cabang di semua negeri. Insya Allah tetap amalkan. Karyawan-karyawan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shalawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa diingat? Bisa diulang? Bisa dibaca besok pagi? Alhamdulillahi rabbil. Saya ijazahkan untuk semua hadirin hadirat, bapak ibu yang hadir maupun tidak hadir, maupun yang mengikuti semua streaming dari rumah, untuk diamalkan di tempat masing-masing. Amin. Terpelihara dari godaan setan, terpelihara dari santet dan sihir. Ada orang nakal, orang jahat, diambilnya air mandi orang mati, diambilnya tanah kuburan, disiramkannya ke depan toko tempat jualan kita, sehingga ketika orang lewat di depan toko kita, dia tidak melihat toko, malah ketika lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, dia lihat seperti kuburan. Kenapa? Sihir. Dia mintanya ke dukun, kita mintanya kepada Allah. Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak berbirang. Qul huwallahu ahad. Siapa dia? Tempat kita meminta hanya Allah. Allahus. Ini bukan Allahus Somad. Allahus Somad itu Allah. Ini adalah Abdus Somad. Ini hambanya Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba ruku, jangan jadi hamba dagangan, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba kekuasaan. Jadilah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafar, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi seorang pedagang, tapi dia tidak punya barang dagangan. Yang punya barang dagangannya ibu-ibu perempuan, namanya Khadijah. Khadijah punya banyak barang-barang dagangan, tapi dia tidak berdagang. Dia punya barang-barang yang menjualnya anak muda, nanti bagi hasil. Heran Khadijah, setiap kali orang bawa dagangan, lakunya biasa aja, tapi ketika anak muda ini yang bawa barang dagangan, laku luar biasa. Lama-lama dia penasaran, mana orang yang jual barang ini? Kenapa laku terus? Kenapa berlipat ganda? Kenapa bertambah-tambah? Saya mau ketemu dengan orangnya. Akhirnya dibawa, ini orangnya. Ketika Khadijah melihat orangnya, ternyata seorang pemuda yang ganteng luar biasa.
dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi barang dagangannya itu bagus Bapak, barang dagangnya bagus, tapi yang paling bagus lagi yang menjualnya, bintang iklannya mesti menarik. Itu marketing pemasaran, betul? Saya diminta untuk jualan dagang endorse susu kental manis. Ustadz, kita punya produk ini, susu sapi, susu kambing, susu onta, tolong Ustadz iklankan. Anda ingin gemuk, minum susu kambing. Iya, orang nggak jadi beli. Pas dia lihat mana bintang iklannya ini, gagal. Sesuaikan. Tapi kalau untuk iklan diet bisa. Anda ingin ramping seperti saya, minumlah racun tikus. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kenapa barang dagangan itu laku adalah karena bintang iklannya. Tapi jangan gara-gara ini ibu besok dagangan semua ibu jadi bintang iklannya. Jangan. Ibu jualan yang biasa-biasa aja. Ini kadang barang dagangannya biasa, lipstiknya yang luar biasa. Barang dagangannya biasa, skincare-nya yang luar biasa. Muka putih, tangan hitam. Ustadz Somad ini kalau ceramah nyinggung perasaan saya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu saja, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan merasa tersindir. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ustadz Somad nggak ada mau niatnya nyindir, nyakiti hati jamaah. Yang disampaikan ini tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ibu-ibu kalau mau bersolek, kalau mau cantik, itu untuk suami sendiri, jangan untuk suami Ini banyak perempuan ini kalau untuk suami orang, begitu pulang ke rumah mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot. Kecuali ibu-ibu yang ada di asam-asam, di depan orang seperti bidadari, di depan suaminya iya bidadari yang asli turun dari surga. Apa kata suaminya? Engkaulah bidadariku mah, kata dia. Kenapa? Karena dia dipaksa. Awas kalau nggak ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak berdagang bukan karena soleknya, apalagi bapak pakai solek. Ibu berdagang laku bukan karena make upnya, tapi karena sholat duhanya. Sebelum berangkat usolli sunnatat duha rakaataini. Ustadz Somad, saya berangkat dari rumah jam 7, apa sudah bisa sholat duha? Sholat duha sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan azan maghrib. Azan maghrib di asam-asam berapa, jam berapa Pak? Nampaknya udah lama nggak sholat maghrib ini. 6.30, maka jam 6.30 sudah bisa sholat duha. Tapi katanya sholat duha jam 9, itu waktu afdolnya guys. Adapun waktu mubahnya jam 7 sudah bisa. Sebelum berangkat berwudhu dulu, habis berwudhu sholat duha, baru berangkat. Semua orang yang beli heran, loh ibu nggak pakai make up tapi kenapa bercahaya? Ini bekas wudhu sholat duha. Oh, jadi ibu sangka saya selama ini tayamum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahmu bercahaya karena sholat, wajahmu bercahaya karena ibadah, wajahmu bercahaya karena zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selama nunggu pembeli datang kosong, nggak ada orang beli, isilah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ini harganya berapa ya bu? Subhanallah walhamdulillah wala.
Jangan salahkan ceramah Ustadz Somad. Ya ketika ngobrol ya ngomong dengan benar. Ini harganya berapa, Bu? Ini harganya 30.000. Ish, mahal sekali. 30.000 ini modalnya. Saya nggak ngambil untung sama sekali. Bohong. Mana ada orang nggak ngambil untung? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Buah yang bagus harganya sekian. Buah yang kurang bagus harganya sekian. Buah yang hampir busuk harganya sekian. Buang yang busuk dibuang, ini tong sampah. Dulu ketika Ustadz ceramah begini, jangan campur buah yang bagus dengan yang tidak bagus. Orang semuanya ngomong, kalau jualan begitu kapan lakunya Pak Ustadz? Kalau jualan begitu kapan untungnya Pak Ustadz? Sekarang terbukti, orang yang jual buah bagus, buah kurang bagus, buah tidak bagus, buah yang busuk dipisahkan, itulah yang dicari orang. Kenapa? Karena kejujuran. Dicampur. Jualan duku. Jualan duku dalam akuarium. Akhirnya jual ikan dalam plastik. Gara-gara akuarium sudah dipakai untuk duku. Yang di depan, duku yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang awet-awet, yang busuk, yang hijau, yang asam di belakang. Ketika memakainya masuk di sendok dalam, dimakan orang, pulang ke rumah dia makan sekali, dia langsung tobat nasuha, beli lagi. Akhirnya mati dagang belanja kita. Maka prinsip dagang Nabi SAW adalah kejujuran. Sekali kita jujur, orang akan langganan terus. Saya kalau dagang beli sama dia Pak Ustadz. Dari dulu saya beli sama dia. Kenapa? Dia orangnya jujur, Masya Allah. Ibu-ibu, kenapa Ustadz biasa sebut ibu-ibu? Karena yang dagang jualan beli ke pasar ibu-ibu. Ibu-ibu matanya waktu beli tajam, melihat kurang satu on, kurang satu mata. Disuruh baca Quran, mohon maaf Pak Ustadz nggak kelihatan, tapi ngelihat timbangan tajam. Ibu-ibu yang model begini siap dipertahankan? Pertahankan terus ya Bu. Aduh kok enggak. Sekali lagi, ibu yang matanya tajam ngelihat timbangan, ibu pertahankan terus ya Bu. Siap ya Bu. Kenapa? Karena ibu sudah menjaga pedagang dari masuk neraka. Makanya nanti ibu langsung tanya, ini kurang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta beli, kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi konsumen, matanya tajam, minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, kalau dia yang jual, kalau dia jadi produsen, dia curangnya luar biasa. Mudah-mudahan semua pedagang di Sumber Rezeki insya Allah timbangannya semuanya jujur, semuanya tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Anda mau beli barang-barang jujur, tidak kena tipu, datanglah ke pasar Sumber Rezeki Asam-Asam. Belanja sekarang juga. Ingat, kuota terbatas. Nanti saya upload di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya Pak Ustadz kita disuruh meninggalkan dunia. Pasar adalah tempat yang paling jelek, pasar adalah tempat yang paling rusak, pasar adalah tempat yang paling buruk, pasar tempatnya dosa-dosa. Kalau pasar tempat yang paling jelek, kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar, orang Yahudi ngejek, masa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya zikir dan doa di masjid, Nabi kok masuk pasar? Nabi kita berbeda, dia adalah Nabi yang dapat dunia, dapat akhirat, dan doa yang dia ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke penjual gandum, penjual kurma, penjual tepung. Nabi masukkan tangannya ke dalam, sampai di dalam, yang di luar kering, yang di dalam basah. Nabi tanya, mahadha ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa dalamnya basah, kenapa luarnya kering?
kata pedagang, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, kena hujan tepungnya, kena hujan gandumnya, kena hujan, lalu kemudian yang di dalam kering, yang di dalam basah, di luar kering. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang nipu, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang ada di pasar sumber rezeki ini tidak ada yang nipu, tidak ada yang bohong, semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin Pak Ustadz sebelum kajian Maulid ini pernah nipu, pernah bohong. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah, amin. Setiap jual 1 kilo, bohongnya setengah on, timbangannya di setel, 1 orang setengah on, 2 orang setengah on, 3 orang setengah on. Yang membeli hari itu 100 orang. Pertanyaannya, berapa onskah hari itu dia bohong? Pokoknya banyak lah. Bayangkan di padang mahsyar dia mesti mengembalikan setengah on itu kepada 100 pembeli yang sudah membeli ke tempat dia. Inilah orang yang di akhirat sholatnya banyak, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat awabin, sholat isyraq, sholat tasbih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tapi puasanya hilang, sedekahnya terbang, sholatnya melayang, gara-gara curang. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang curang insya Allah. Melihat dari wajah-wajah orang yang jujur-jujur ini semuanya tidak pernah curang insya Allah, amin. Walaupun mereka tidak curang, tapi mereka kaya raya. Dari mana Ustadz tahu orang asam-asam ini kaya raya? Tuh mobilnya mewah-mewah. Apalagi yang di depan sana tuh mobil besar sekali. Mobil apa? Pemadam kebakaran. Bapak Ibu yang haus, jangan khawatir, panitia sudah menyiapkan mobil pemadam. Nanti tinggal buka semua, lalu saya komandokan, siram. Kasih lapor aja ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mobil yang ada di belakang ini yang dimiliki oleh pedagang yang jujur dan amanah, mereka bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah Allah. Mudah-mudahan yang mobilnya 1 jadi 2, yang kebun sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar, yang rumahnya 1 jadi 2, yang istrinya 1 tetap 1. Ibu jangan takut, saya cuma mancing aja Bu. Mereka udah senang kali 2. Dia nggak tahu istrinya ngerekam dari sini. Awas pulang nanti, awas. Nanti kalau bapak tadi sempat keceplosan bilang 2, ibu udah ngelihat, kalau pulang ditanya, kenapa ngomong 2? Untuk anak kita mah. Itu kata jawaban suami takut istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dagangnya berhasil, pasarnya sudah disiapkan, sewanya terjangkau, masyarakat berdatangan. Tolong jangan matikan UMKM dengan supermarket, minimarket, orang-orang bisnis yang cari kaya. Betul? Pejabat yang ada di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang cinta kepada wong cilik, cinta kepada rakyat kecil, hidupkan UMKM, hidupkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke pasar sumber rezeki. Kalau belanja ke sumber rezeki, tolong nawarnya yang masuk akal, jangan nawarnya seperti membunuh. Ini berapa Bu? 15.000, 2.000 ya. Untung yang dagang ibu-ibu yang baik-baik, bapak-bapak yang sopan-sopan dari asam-asam. Seandainya saya yang dagang, ini berapa Pak? 15.000, 2.000 ya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Saya ambil pisau di dapur. Nah, kau bunuh aja, bunuh. Anaknya mau sekolah,
istrinya mau beli nasi, mau masak beras, mau makan di rumah. Ini saudara kita bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Belanjalah ke saudara kita. Kalau dia kaya, dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya, dia akan santuni anak yatim. Kalau dia kaya, dia akan berzakat. Mereka ada di pasar sumber rezeki. Siap belanja ke sumber rezeki? Dari bunyinya seperti nggak siap. Siap belanja ke sumber rezeki? Siap belanja ke sumber rezeki? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti selesai acara, belanja ke sumber rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dagangannya sudah siap semua. Saudara yang dimuliakan Allah, masuk masjid, kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid, kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tapi keluar masjid doanya beda. Kaki kiri, apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya minta rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid langsung ke tempat jual dagangannya. Mohon maaf ya, yang namanya pasar sumber rezeki itu tempat jualannya yang mana? Mana tempat jualannya? Ini sekarang semuanya jadi musola, semuanya tempat orang sholat, semuanya tempat pengajian. Saya heran, itu kenapa ibu-ibu yang di sana itu nggak ada yang lihat kemari? Rupanya semuanya ngelihat monitor tron yang dipasang. Masya Allah, tabarakallah. Mereka tadi mulai melihat ke sini, habis itu sebentar lihat langsung ke videotron. Kenapa? Karena di situ Ustadz lebih besar daripada di sini. Ustadz kelihatan lebih putih di situ ternyata. Inilah hebatnya panitia. Berapa tron dipasang? 1, 2, 3. Yang ujung, apakah suara saya jelas? Yang di dalam ruangan, apakah suara saya jelas? Kalau suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan kanan. Berarti jelas. Soalnya saya pernah di tempat lain, apakah suara Ustadz jelas? Jelas. Kalau memang jelas, angkat tangan kanan. Kebetulan pembeli-pembeli belum datang, lagi duduk. Iya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka handphone. Yang dibuka di handphone apa? Saya kalau buka handphone itu yang saya tonton Ustadz Abdul Somad channel. Subscribe, like, share, and comment. Saya nonton ceramah Ustadz. Ini sebetulnya jamaah di Asam-Asam ini ramai datang ini. Mereka bukan mau dengar ceramah Ustadz Somad. Mereka cuma mau lihat mana orang yang sudah menghabiskan paket 2 giga saya itu. Ternyata ini loh orangnya. Akhirnya kita berjumpa di pasar sumber rezeki Asam-Asam. Bersama di pasar sumber rezeki Asam-Asam. Bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tasawuf meninggalkan dunia. Orang tasawuf nggak peduli sama pasar. Orang tasawuf nggak peduli sama dagang. Ada orang selalu mengatakan begitu. Orang tasawuf hanya penting zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang tasawuf nggak penting dagang. Ini yang ngomong begini siapa, Besti? Kita mengikut akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita mengikut fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita mengikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan. Akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi diriwayatkan punya toko. Imamnya ahli tasawuf punya toko. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko. Dan dia pagi-pagi membuka tokonya. Ada pembeli, dia layani. Nggak ada pembeli, dia bentang sajadah, dia sholat sunat.
Berapa rakaat satu hari dia sholat? 400 rakaat. Ada nggak ada pembeli, tutup, dia pulang. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti kalau ditanya dia punya jawaban. Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, apa usahamu mencari rezeki? Saya punya toko, punya tempat dagang. Maka bapak ibu yang sudah punya tempat dagang di sumber rezeki, berarti sudah mengamalkan amalan para ulama tasawuf. Bagi yang belum ada tempat dagangnya, selesai pengajian ini segera booking tempat, berdagang, berniaga, berjualan, dapat rezeki yang halal. Sunnah Rasulullahnya dapat, sunnah ulama tasawufnya dapat, berkah rezekinya diberikan Allah barokah. Dan ketika sudah dapat rezeki, dipakai membayar zakat, infak, dan sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Ya Allah, semua pedagang yang ada di sumber rezeki ini, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, bisa bangun masjid insyaallah. Amin. Ustaz Somad boro-boro bangun masjid, bangun rumah saya aja belum selesai. Kalau belum bisa bangun masjid, jangan tinggalkan semua. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pembebasan tanah. Bapak lagi boncengan sama ibu, lalu tiba-tiba bapak ngomong, bu, tunggu. Apa kata ibu? Sebentar mas, sebentar bang, sebentar kita berhenti. Kenapa? Itu ada iklan pembebasan tanah masjid, 1 meter 100.000 hasil dagang. Itulah yang paling berkah, bukan korupsi, bukan tipu, bukan bohong, bukan dusta. Rezeki yang didapat dari dagang adalah rezeki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid insyaallah. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil. Siapa itu pendusta agama? Bukan yang ngejek agama. Orang yang ngejek agama bukan pendusta agama, kafir, karena sudah mengejek Islam, mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Al-Quran, mengejek ulama. Tapi mereka pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Maka para pedagang saudara saya sekalian, anak yatim santuni. Bapak beli baju, ini mau pendaftaran anak-anak sekolah, maka pendaftaran siswa baru, anak masuk sekolah, belikan baju 3 pasang. Loh, anak kita kan 2 pak, kenapa beli 3? Yang satu ada anak yatim di belakang mah, sebaya dengan anak kita. Yang beli bapak, tapi yang ngantar ke belakang ibu, nanti ibu yang ngantar, jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar, kebetulan emak anak yatim itu cantik, terjadi perang dunia ketiga. Betul pak? Oh, betul kata bapak. Bapak yang belanja, bapak yang beli, ibu yang ngantar, bekerja sama. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu tetangga kita. Nanti pulang, tetangga tidak dihitung RT, RW, Kades, Kadus. Yang dihitung adalah 40 rumah ke depan, alhamdulillah sudah makan. 40 rumah ke belakang, sudah makan. 40 rumah ke kanan, sudah makan. 40 rumah ke kiri, sudah makan. 40 rumah ke atas. Enggak ada Pak Ustadz. Ada orang-orang yang tinggal di kota metropolitan, tinggal di kondominium, tinggal di rumah susun, 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Jangan sampai ada yang tidak makan. Orang yang beriman, orang yang sholat, betul. Orang yang beriman, orang yang haji, betul. Orang yang beriman, orang yang umroh, betul, tidak salah. Tapi jangan lupa, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa? Yabitu sab'anan, enak tidur pulas malam, perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan. Kalau sampai ibu tidur lelap, tetangga ibu kelaparan, iman ibu tidak diakui. Kalau sampai bapak tidur ngorok, tetangga bapak tidak makan, maka iman bapak tidak diakui. Maka sejak mulai hari ini, bagi yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum,
pulang dari sini santuni. Tapi yang paling berat dari semuanya adalah zakat. Cara menghitung zakat barang dagang, dengarkan baik-baik, dengarkan fokus. Jurusnya 3 kurang 2. Jurusnya 3 kurang 2. Berapa jurusnya? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Nama jurusnya 3 kurang 2. Kita ulang. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Jurusnya 3 kurang 2. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagaimana cara menghitung zakat kambing? 40 ekor keluar 1. Bagaimana cara menghitung zakat beras? 520 kilo keluarkan 10% kalau tak ada hujan. Kalau irigasi 5% potong biaya operasional. Bagaimana zakat dagang? 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Jika hasilnya di atas 85 gram emas dalam setahun, kena zakat 2,5%. 85 gram emas kalau dirupiahkan 1 gram emas ya 1 juta sekian lah. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram emas kali 1 juta 85 juta. Zakatnya 2,5%. Di atas 85 juta keluar zakat. Di bawah 85 juta infak dan sedekah. Bisa diingat? Memang kalau belum sarapan susah ngingat memang. Tapi insya Allah ceramah ini nanti bisa diulang di rumah. Saat tenang dicatat, diulang, dihitung semuanya. Insya Allah kita doakan bersama. Mudah-mudahan semua pedagang yang hadir ini dalam setahun pendapatannya 100 juta insya Allah. Amin. Itu minimal 100 juta. Jika pendapatan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, 10 juta 250.000, 100 juta berarti 2,5 juta. Saya sangka drone sudah naik, lupanya balon lepas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang ibu keluar zakat 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Anggap yang hadir ini 1.000 orang, lebih 1.000, tapi yang punya nisab zakat 1.000. Pedagang di pasar sumber rezeki asam-asam yang mengeluarkan zakat 1.000 orang, setiap orang 2,5 juta. Berapakah uang yang terkumpul? Berapa yang terkumpul? 2,5 juta kali 1.000. Pokoknya itu kalau dibelikan cendol, berenang dalam cendol, berenang sambil minum cendol, gembung cendol, mabuk cendol. Maka banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pondok pesantren, datang kepada para habaib, datang kepada para abah guru, tanya pondok pesantrennya, uang yang banyak jangan dibelikan hanya ke mobil 1, 2, 3, infakkan untuk pondok pesantren. Rumah, untuk apa rumah banyak-banyak? Rumah 1, 2, 3. Kebun, untuk apa? Semuanya tinggal. Bapak ibu yang kaya-kaya, rumah tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang dibawa mati hanyalah bangun masjid, pesantren, anak yatim, sedekah, hibah. Insya Allah semua pedagang yang kaya-kaya ini berinfak, berzakat dan sudah ceramah 1 jam. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih kuat? Masih tahan? Masih siap? Saya nggak kuat. Saya dari mulai Banjarbaru masuk ke Banjarmasin, masuk kemana Ustadz? Ke hulu Sungai Tengah,
Kos Alungan, Sungai Utara, Amuntai, lalu Kandangan, tadi malam Kota Baru, lalu kemudian ini tausiah terakhir. Ini tausiah terakhir saya sebelum pulang, bukan sebelum mati. Kalau sebelum mati pun kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Ini tausiah terakhir di Asam-Masam. Setelah ini saya langsung ke airport, habis itu saya langsung pulang ke kampung halaman. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa.